Para ikhwan hafidhakumullah, ketika Abu Ya rahimahullah itu mau meninggalkan kita, Abu Ya itu memang sudah lain, muamalahnya dengan kita itu sudah lain. Itu menurut pengamatan saya, Al-Fakir. Abu Ya itu seminggu sebelum meninggal, itu Abu Ya sudah tidak mau menyentuh air. Yani tidak mau mandi. Suatu saat itu teman yang biasa ngelayan Abu Ya ngambilkan air itu sudah disiapkan. Abu Ya al-muya jahiz. Kata Abu Ya, kenapa saya harus mandi? Saya lagi nggak enak badan. Kata Abu Ya, tidak usah, buang aja air. Kata Abu Ya rahimahullah. Setelah itu Abu Ya masuk rumah sakit. Ya pas pada tanggal 15 malam Jum'ah itu, Abu Ya rahimahullah sekitar jam 12 mungkin dia pulang dari rumah sakit. Ya, Abu Ya itu sampai ke sana manggil yang punya naubah mijitin Abu Ya, yaitu kalau tidak salah Gus Rauf ya. Saat itu Gus Rauf Maimun yang dipanggil sama Abu Ya. Nah, Gus Rauf Maimun itu entah apa tidur atau kemana itu nggak ada, dicari sama teman Abu Ya, keburu gitu dong. Akhirnya apa? Abu Ya rahimahullah, siapa yang ada? Ada Bilal. Bilal standby di situ. Hanya Ustaz Bilal hafizahullah yang mijiti Abu Ya. Nah di situ Ustaz Bilal Purwosari ya, Jawa Tengah. Itu yang mijitin Abu Ya saat Abu Ya meninggal. Gantiin Gus Rauf Maimun itu. Lah Abu Ya rahimahullah saat itu minta kepada ini Ustadz almarhum Abu Dawud Gondang Legi ya, Malang, Ustadz Abu Dawud. Minta bahwasanya Abu Ya, ayo saya bikinin sahur, bilang sama Daud bikinin sahur, saya mau puasa kata Abu Ya. Hanya ini si Daud ini bikin sahurnya Abu Ya belum selesai, belum diantar, Abu Ya sudah tidak ada. Dan di situ yang tahu adalah Ustadz Bilal sama Ustadz Burhani. Ya, saat itu yang tahu itu. Jadi kaget, loh Abu Ya kok biasanya Abu Ya kan ngorok lah gitu ya, bunyi. Lu gak bunyi ini. Akhirnya ya kebingungan. Teman-teman yang di dalam itu kebingungan nyertai Abu Ya, kebingungan. Akhirnya ngasih kabar. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Abu Ya. Diperiksa sebenarnya Abu Ya sudah meninggal 10 menit yang lalu. Rahimahullah rahmatal abrar. Para ikhwan, itulah kisah dengan Abu Ya rahimahullah, guru kita, di mana beliau itu selalu menginginkan kita itu jadi orang yang berharga lah, yang berharga, tidak menjadi orang yang rendahan. Itu keinginan daripada Abu Ya rahimahullah secara merata begitu. Oleh karenanya Abu Ya itu sangat sekali anti ya, kalau ada santrinya itu dikasih uang sama orang luar. Ya, sama orang luar, Abu Ya itu sangat anti kalau dikasih uang santrinya. Kalau dikasih uang jangan sampai ketahuan Abu Ya. Itu sudah rahasia umum itu di antara kita itu. Ya kan? Biasanya kan orang-orang Arab itu kalau sudah Ramadan gini tarawih sama Abu Ya itu mesti bawa uang itu. Nanti yang rajin baca Quran itu mesti disalami, ditaruh di sini. Jadi walaupun yang nggak rajin baca Quran pura-pura baca Quran itu. Kalau sudah datang ini orang itu. Ini sudah ma'ruf itu kaprah itu. Allah yarham ini fulan. Meninggal ya Ustaz ya? Masih ada? Asyikh itu. Sayyid itu. Sudah meninggal ya? Iya. Itu begitu. Nah, suatu saat ada wahid ketahuan sama Abu Ya. Ketahuan. Panggil sama itu. Kamu tadi nerima apa dari si fulan? Enggak Abu Ya, jangan bohong. Keluarkan itu. Keluar kasih 50 rial. 50 rial. Kamu mau yang kasih saya atau yang kasih dia? Katanya dia pinter kan? Ya terserah Abu Ya. Akhirnya apa? Sama Abu Ya dikasih 100 diganti dengan 50. Itu Abu Ya ingin kita itu tidak mudah. Ya. Dan Abu Ya pernah bilang, wahai aulad,
apa yang saya kasihkan ke kalian itu adalah paling bersihnya harta, paling halalnya harta. Kata Abu ya. Jangan nerima yang lain. Itu Abu ya rahimahullah. Ya ini kalau dikatakan Abu cemburu, sebenarnya enggak. Abu menginginkan kita itu menjadi orang yang bersih. Orang yang tangguh begitu, tidak mudah digitukan, tidak mudah direndahkan. Rahimahullah rahmatal abrar. Nah, ketika Abu rahimahullah mendengar saat itu, ini baru ingat lagi ya, biasa, memang gak dikonsep. Tahu Syekh Muhammad Ali Sobuni kan? Ini 5 menit lagi ya. Kan sampai setengah 6 ya. Syekh Muhammad Ali Sobuni, guru kita, seorang mufassir kabir. Beliau itu setengah tahun di Turki biasanya. Pas di Turki beliau lebih banyak menulis kitab. Setengah tahunnya di Mekah. Lah itu ngajar kita. Ngajar tafsir juga sempat kita belajar fikih Hanafi beliau Fiqhul Muyassar ya. Itu. Lah beliau saat merampungkan salah satu kitab tafsirnya itu bancaan. Bancaan. Saat daras jam 9 ya. Syekh Muhammad Ali Sobuni itu kan mikrofon, speaker itu ke Abuya kan kedengaran, yakni aktif gitu loh. Syekh Ali Sobuni ngajar itu aktif di speaker di kamar Abuya itu. Jadi dengar Abuya. Juga Abuya mungkin sambil dengar daras beliau karena beliau juga guru Abuya saat di Jami'ah ya. Kita tahu ceritanya Syekh Ali Sobuni, itu guru kalian itu adalah paling cerdasnya murid saat itu ya. Dalam ilmu faraid gak ada yang bisa mecahkan kecuali guru kalian itu, ceramah beliau yang di mana? Di Bogor saat itu kalau tidak salah. Lah, Syekh Ali Sobuni rahimahullah ini bancaan ngasih uang kita 100 gini ya. Yang dipanggil Ustaz Salihin hafizahullah. Salihin ta'al. Wazi' lil aulad. Oh 100. Kalau tidak salah itu habis 3.000 kurang lebih saat itu. 3.000 rial. Berarti 30 anak. Abu ya denger di kamar. Biasa setelah daras duhur kan. Sholat berjamaah sama Abu ya di ghurfah Masya Allah. Syekh Ali Sobuni yang ngimamin. Setelah beliau pamit pulang. Abu ya mungkin belum ingat masih kejadian tadi. Pas habis asar Abu ya ingat. Dipanggil sama Abu ya Ustaz Salihin yang tadi bertanggung jawab untuk membagikan uang itu. Dipanggil Ustaz Salihin. Salihin. Uang mana yang dikasih oleh Sobuni? Abu ya saya awas sih ke awalan. Siapa disuruh siapa kamu ngasih kan? Disuruh saya oleh Sobuni. Kembalikan ke sini uang itu. Tempelin. Ayo minta. Langsung Ustaz Salihin ke kamar-kamar nagih 100-an. Ada si Fulan punya utang sama salah seorang habaib, punya utang sama seorang habaib juga. Pas sama-sama habibnya itu. Utang. Katanya, mana uang saya? Loh, kan sahur utangmu. Enggak kembalikan, diminta lagi sama Abu ya ini. Diminta lagi sama Abu ya. Loh, tidak iso wis lunas utangnya. Enggak, agak duit. Ayo kembalikan. Terpaksa dikembalikan uang itu, 100 rial itu. Kembalikan ke sana. Abu ya, dipegang Abu ya. Ayo khalas, ayo khuruju, keluar semua. Kita orang, ya Allah kok tega nih Abu ya. Gitu Abu ya. Akhirnya apa? Abu rahimahullah. Pas maghrib, anak-anak Khariji sebanyak 300 orang itu dipanggil. Ayo jangan pulang, tunggu dulu. Ya kan gitu Ustaz ya. Ingat kan? Tunggu dulu, 300 orang itu. Ayo Burhan, Vinsanto. Yang tadi ada isi uang jadi salah Sobuni ini. Ambil. Ini Abu ya. Ambil lagi Santo. Dia bukan 100 yang dibagikan ke anak-anak 300 itu. Tadi ditambah lagi kalau tidak salah 150-an itu anak luar ya. Kalau kita dikasih 100 diminta sama ini dikasih orang anak-anak Khariji 150 ditambahin lagi. Apa enggak sakit hati? Allah. Sudah 300 orang dikasih sama 150-an itu berapa itu? Kira-kira 450 ribu ya? Sekitar 450 ribu ya? Berapa M itu ya? Abu begitu. Jadi teman-teman yang melihat anak-anak gembira, anak-anak Khariji dikasih uang, yang di sini katanya satu orang,
kau menari-nari di atas dukaku. Anak-anak Khadijah keluar gembira dikasih 150 sama Abu ya. Kita orang yang di sini katanya sakit hati. Abu Ibrahim begitu kan. Itu Abu ya jadabnya begitu itu. Ya, jangan dikira Abu ya tega, enggak itu dia. Gitu dah. Jadi sebenarnya Abu itu ingin kita demikian itu. Tangguh, tidak mudah goyah. Dan alhamdulillah didikan Abu rahimahullah melekat di kita semua itu. Sampai ada salah seorang sadah di daerah saya itu bilang, ini bertahadus bin ni'mah. Apa bilangnya beliau? Kiai, saya tahu santri-santri Al-Maliki, Abu Buya itu beda dengan yang lainnya. Ya kenapa, Beb? Orang-orangnya itu tawadhu, orang-orang itu nerima apa adanya, orang-orangnya itu enggak tamak begitu. Dalam hati, iya memang sama Abu digembleng terus, dipukuli terus, gimana yang enggak luluh gitu loh. Itu tarbiyahnya Abu rahimahullah ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya pada Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin karena memang tidak terkonsep juga tidak teratur ya masalahnya seingatnya saya. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.